Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi. Pada kesempatan ini kita akan belajar pendidikan agama Islam, di mana kita masuk ke pelajaran 7 tentang beriman kepada malaikat Allah. Sebagaimana kita sudah diketahui bahwa iman kepada malaikat Allah itu tercantum dalam rukun iman yang 6 ya. Kalian masih ingatkan rukun iman yang 6 itu? Beriman kepada malaikat ini merupakan bagian dari 6 rukun iman dalam Islam. Rukun iman merupakan pilar keimanan yang harus dimiliki seorang muslim. Keenam rukun iman ini harus diamalkan setiap muslim. Yang 6 yang tadi kita sudah sebutkan satu persatu, mulai dari iman kepada Allah, iman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua iman kepada malaikat, yang ketiga iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, dan yang keempat iman kepada Nabi dan Rasulullah. 5. Iman kepada hari akhir atau kiamat, dan yang keenam iman kepada qada dan qadar. Jadi itu silahkan kalian ingat-ingat rukun iman yang 6. Nah, sekarang kita akan dipelajari rukun imannya yang kedua, beriman kepada malaikat Allah. Di surat Al-Baqarah ayat 285 menerangkan yang artinya semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Ini tercantum dalam Al-Quran ya, surat Al-Baqarah. Nah, sekarang juga kita harus mengetahui makna dari beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Malaikat-malaikat Allah ini kita harus imani. Mengapa? Sebab namanya beriman kepada malaikat-malaikat Allah ini merupakan bagian dari rukun iman yang 6 yang tadi kan. Yang dimaksud dengan pengertian iman kepada malaikat Allah, mengimani keberadaan malaikat sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pengertian iman kepada malaikat juga berarti mengimani tugas dan amalan yang diberikan Allah pada malaikat. Itu yang dimaksud dengan arti beriman kepada malaikat Allah. Sekarang 10 malaikat dan tugas-tugasnya. Kita selaku orang Islam diwajibkan untuk mengimani 10 malaikat dan tugas-tugasnya. Ini wajib harus kita ketahui. Yang diantaranya yang pertama itu ada malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini ya, diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan wahyu. Untuk menyampaikan wahyu itu tugas dari malaikat Jibril. Dan yang kedua ini malaikat Mikail. Malaikat Mikail ini ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada makhluk hidup di bumi ya. Itu tugasnya untuk memberikan rezeki kepada kita semua. Yang ketiga malaikat Israfil. Malaikat Israfil bertugas menjaga dan meniup sangkakala pada hari kiamat nanti ya. Itu tugasnya. Terus malaikat yang keempat yaitu malaikat Israel, bertugas mencabut nyawa makhluk hidup. Nah, kalian semua itu pasti mati, itu dicabut nyawanya seperti itu ya. Itu tugas malaikat. Dan yang kelimanya ini malaikat munkar, bertugas menanyai orang di alam kubur yang berbuat keburukan. Itu tugasnya ya. Terus malaikat yang selanjutnya, malaikat yang keenam, malaikat nakir, bertugas menanyai orang di dalam kubur yang berbuat kebaikan. Dilanjut lagi dengan malaikat yang ketujuh. Nah, malaikat yang ketujuh ini yaitu malaikat rakib, bertugas mencatat amal baik manusia selama hidup di dunia. Jadi kelakuan kita baik jeleknya itu dicatat oleh malaikat rakib. Terus malaikat yang ke-8 itu malaikat atid, itu bertugas mencatat amal buruk manusia selama hidup di dunia. Itu tugas dari malaikat atid. Terus yang ke-9 ini malaikat Malik ya. Yang ke-9 itu malaikat Malik, bertugas menjaga pintu neraka. Itu tugas dari malaikat Malik. Dan yang ke-10 yang terakhir itu malaikat Ridwan ya.
Yang ke-10-nya malaikat Ridwan. Ini tugasnya menjaga pintu surga. Kita berdoa semoga kita semua masuk surga, amin Allah ya rabbal alamin. Nah, kita lanjut lagi ke sifat-sifat malaikat. Apa sih sifat-sifat malaikat? Nah, kita harus tahu juga nih sifat-sifat malaikat. Nah, dari sifat-sifat malaikat ini kita harus diketahui ada 6 sifat malaikat yang harus kita ketahui. Nah, yang diantaranya itu satu, malaikat itu diciptakan dari cahaya. Yang kedua, selalu taat kepada Allah. Yang ketiga, memiliki sayap. Yang keempat, bukan pria dan bukan wanita. Yang kelima, tidak makan dan tidak minum. Dan yang terakhir, tidak bosan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mungkin itu materi yang bisa disampaikan pada kesempatan ini, dimana kita hari ini belajar tentang pendidikan agama Islam, tentang beriman kepada malaikat Allah. Semoga materi ini bisa bermanfaat bagi kita semua, dan kita juga semoga tetap sehat, selalu terjaga, semoga kita baik-baik. Mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.